Selamat pagi. Kami ingin mempresentasikan proposal kami berjudul pemanfaatan dan komersialisasi limbah padat industri sebagai material beton pracetak dengan teknik geopolimerisasi. Catatan dari reviewer yang kami terima adalah untuk roadmap perlu dikembangkan, ditambahkan dengan penelitian awal. Untuk kajian material geopolimer terkait aplikasinya sebagai material struktur, lalu RAB dan revisi yang ini sudah kami revisi sesuai dengan saran dari reviewer. Dan untuk rekam jejak ketua peneliti disebut kurang kerjasama dengan industri, dan ini kami tampilkan lagi di sini kerjasama dengan PT Aman Mineral Industri yang merupakan dia ingin membangun smelter tembaga di Sumbawa dengan kapasitas 2 kali lipat yang ada sekarang di Gresik. Kami diminta sebagai konsultan untuk select management plan sampai dengan implementasinya pada saat nanti smelter sudah beroperasi. Lalu kerjasama dengan PT Saga Trade Murni dalam pengembangan cementing equipment untuk pengeboran minyak. Dengan PT Indosemen ini sudah lama kami dapat waktu itu hibah untuk beton tahan api. Dan juga untuk yang tahun ini dimulai adalah kerjasama dengan PT Inalum Holding untuk pengembangan 3D printing mortar dengan bahan dari limbah truk. Dan kami punya rencana kerjasama dengan PT Semen Indonesia dan PT Paskita Karya. Urgensi dari riset ini adalah ada 2 hal di sini, yaitu pembangunan infrastruktur, di mana dalam pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan material dalam jumlah yang besar. Sebagai ilustrasi, khusus untuk semen saja, itu industri semen nasional adalah sekitar 30 juta ton per tahun, itu belum termasuk agregat dan pasir. Yang mana bahan baku dari semen Portland itu adalah dari batu kapur yang dieksploitasi di alam. Di lain pihak, ada industri yang menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar. Salah duanya adalah pertama PLTU yang menghasilkan limbah fly ash, dan kedua adalah industri pemurnian logam yang menghasilkan slag. Khusus untuk limbah pengolahan logam ini non ferrous, yaitu smelter. Nah, itu sejak tahun 2014 dengan adanya undang-undang Minerba dibangun smelter dalam jumlah yang besar, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah dan Tenggara, yang menghasilkan limbah slag dalam jumlah yang sangat besar, di atas 10 juta ton per tahun. Nah, ini kita coba manfaatkan dia sebagai bahan baku semen atau juga untuk agregat, sehingga kita menghindari eksploitasi mineral alam untuk bahan baku konstruksi. Roadmap yang sudah kami revisi sesuai dengan saran dari reviewer, ini adalah roadmap keseluruhan dari penelitian kita dari sejak tahun 2000 ini waktu saya S3 yang sampai ke depannya, meliputi kaulin, abu terbang, truk nikel, dan kita akan mulai juga truk baja. Untuk lingkup yang kita ajukan di LPDP adalah ini, komersialisasi beton pracetak dengan memanfaatkan sifat fasettingnya. Lalu di mana reviewer menyarankan untuk penambahan riset dasar ya untuk yang terkait dengan aplikasinya sebagai material konstruksi. Di sini akan kita tambahkan uji durabilitas, yaitu ketahanan beton, juga uji korosi pada tulangan baja di dalam beton pracetak, dan juga mekanisme penguatan tulangan. Lalu ada topik lain ya yang juga akan kami kembangkan paralelnya ini, itu mengembangkan kaulin ya, sebagai aditif untuk semen konvensional dan juga sebagai castable refractory. Lalu juga di sisi lain ada pengembangan untuk 3D printing mortar, ini sudah didanai oleh PT Inalum. Dan satu lagi ini kita akan mencoba menjajaki kerjasama dengan institusi di luar negeri, yaitu untuk mineralisasi truk nikel. Ini penting mengingat kita sudah punya tumpukan slag dalam jumlah yang sangat besar. Nah, mineralisasi ini adalah kita mencoba menambahkan CO2, jadi mengikat CO2 ke dalam truk dalam jumlah besar tersebut. Jadi ini adalah
tujuannya sebagai CO2 sequestration, tapi selain itu juga sebenarnya bisa juga kita jadikan untuk bahan bangunan, tapi prosesnya adalah karbonasi. Target output tahun pertama, karakterisasi bahan baku, trial mix untuk memperoleh komposisi yang tepat sebagai hutan pracetak, uji durabilitas, dan kita akan mencoba membuat prototip mini squarepal ukuran ini dan proceeding conference submit. Tahun kedua kita akan submit makalah jurnal internasional, lalu kita akan mendaftarkan paten dari hasil uji ini di tahun pertama. Lalu kita akan mencoba melakukan analisis pasar, draft proses produksi, dan juga proceeding conference. Tahun ketiga ada dokumen analisis harga produk dan investasi. Kita akan mencoba harga produk dan nilai investasi yang diperlukan, akan mencoba merancang proses produksi karena ini agak berbeda dari karena material berbeda tentu akan mempengaruhi dari production line. Dan kita akan melakukan uji produk, mencoba merancang model bisnis yang lebih tepat, dan akan mencoba membuat prototip squarepal ukuran sumber yang panjang 12 meter. Ini adalah dokumen uji prototip yang diminta. Oh ya, sebentar, ini adalah sertifikat TKT, lalu ini adalah sertifikat paten yang akan kami kembangkan, lalu ada diminta dokumen P1 P3. Nanti akan saya susulkan karena pada saat saya membuat presentasi ini kebetulan dokumen tersebut ada di kantor dan saya bisa ambil kemarin. Bisnis model canvas yang sudah saya rancang dengan kondisi sekarang ini yang nantinya tentunya akan kita sempurnakan setelah kita memperoleh analisis pasar, ya, hasil dari riset pasar dan lain-lain. Jadi intinya kemarin kita sudah mencoba memasarkan produk semen cepat ini sebagai secara umum, namun kendalanya adalah harganya dia sendiri lebih mahal ditambah kemasan, ya. Jadi dia dalam bentuk serbuk dan larutan. Nah, kemasan ini membuat harga menjadi mahal sekali. Jadi kami pikir itu tidak visible. Kita coba mencari jalur lain yang kami pikir mungkin akan lebih sesuai, yaitu dimana kita bisnis to bisnis saja. Jadi kita akan di sini akan sebagai supplier semen untuk fabrikator precast konkret, ya. Dan kita akan menghubungkan dimana kita akan memakai limbah padat industri yang dimana jika perlu kami akan mencoba mengusahakan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan KLHK, ya. Lalu kita coba cari komposisi yang tepat sehingga bisa dipakai oleh fabrikator precast. Ini adalah RAB yang sudah disesuaikan dengan saran reviewer. Yang dihilangkan adalah seminar ke luar negeri, tapi kami tetap melakukan ini uji untuk durabilitas yang saat ini belum bisa kita lakukan di Indonesia, tapi nanti di tahun kedua kita akan coba simulasi pengujian durabilitas. Dan masih ada pengujian di luar negeri yang akan kita lakukan, yaitu khusus untuk pull out test, yaitu bagaimana kemampuan semen geopolimer ini untuk mengikat atau melekat pada baja tulangan. Di tahun kedua sebenarnya ada satu pembelian cetakan, ya, cetakan squarepal yang kami masukkan, dan itu harganya 700 juta satu cetakan, tapi karena dikurangi jadi langsung kami kurangi, dan itu bebannya jadi naik ke mitra, ya. Jadi di sini mitra cukup besar kontribusinya karena kita jadi menganggap itu sewa kepada mitra. Nah, itu kita pengurangan yang kami lakukan 700 itu lalu kami tambahkan di sini adalah untuk pembuatan simulasi uji karbonasi.
Lalu ini adalah RAB untuk tahun ketiga. Kegiatannya untuk tahun pertama pengembangan prototip, uji produk, yaitu uji durabilitas, difusi klorin, uji mekanis tentu saja, publikasi dan diseminasi. Untuk tahun kedua ini kita masih pengembangan prototip untuk kita menghasilkan real square pile, uji produk karakteristik pada struktur square pile di B2 TKS, uji pull out, uji korosi, optimasi production line, desain dan pembuatan mini plant semen, karena kita kan harus mensuplai semennya ini kepada pabrikan precast ini. Lalu setup, simulasi karbonasi, publikasi dan diseminasi. Tahun ketiga uji produk full scale, karakterisasi pada struktur square pile. Lalu kita akan melakukan uji limbah P3 sesuai atau peraturan PP 101, di mana ini menyangkut TCLP, toksikologi LD50 dan toksikologi subkronis. Dan untuk diseminasi kita tidak lagi ikut seminar, tapi mencoba ikut pameran. Ini adalah rencana pembelian barang tahun pertama. Tahun kedua ini kita akan membuat uji simulasi karbonasi dipercepat. Tahun ketiga ini adalah personalia penelitian. Ketuanya saya dari Departemen Teknik Metalurgi Material. Ini tugasnya Dr. Lisa dari Universitas Trisakti, Bapak Supriyadi PT Jaya Beton Indonesia akan bertanggung jawab pada rekayasa proses fabrikasi beton cetak, rantai pasok material dan analisis pasar. Ibu Fauzia Dianawati akan dibantu oleh Pak Suparlan. Ini yang bertanggung jawab pada analisis keekonomian dari produk. Lalu Pak Alindiase akan membantu. Kami akan mencoba bekerja sama dengan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 KLHK. Nah, ini yang akan memperhatikan masalah perizinan yang terkait regulasi limbah B3. Pak Indra Gunawan dari PT Road Java Industri akan mensuplai bahan baku. Lalu dibantu juga oleh dosen-dosen muda dari Fakultas Teknik UI, yaitu Dr. Zaki Yudin dan Dr. Nur Aziz Handika yang bertanggung jawab pada uji korosi dan pull out serta publikasi yang terkait. Sekian, terima kasih presentasi dari kami.